Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kesempatannya Cak Nun, Cak Fuad, dan panitia penyelenggara. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramdan, asal Kota Batu. Saya ingin membahas tentang masalah kepemimpinan ya. Yang tadi banyak paradigmanya mulai dari sudut pandang Islam maupun yang Cak Nun sampaikan. Tapi beberapa literatur yang saya baca mengenai pemimpin. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Penekanannya pada pengaruh. Sehingga paradigma kepemimpinan yang baru itu adalah menjadi pemimpin tanpa mahkota atau leadership without title. Menjadi pemimpin tapi tanpa harus menjadi pimpinan, tapi dia memiliki pengaruh. Dan ini terjadi kondisinya ketika penerapan demokrasi ya, dan terjadi di hampir semua daerah di mana orang-orang memiliki modal yang kuat, itu mereka tidak selalu menjadi bupati ataupun wali kota, tapi menggerakkan atau membuat boneka yang nantinya memenangkan kepentingan para pemilik modal yang disebut tadi. Secara kuantitas kita memang umat Islam terbesar, tapi secara kualitas kita kalah. Dari permodalan kalah, jaringan internasional pun juga kalah, apalagi orang-orang China sekarang sudah mengirimkan banyak anak-anaknya misalnya sekolah di Taiwan, di China, dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan dengan nenek moyangnya yang ada di daratan China misalnya. Sehingga banyak terjadi. Contoh kasusnya di Batu. Batu saat ini kan kalau teman-teman lihat pembangunannya sangat gembar-gembor ya, benar-benar sangat dahsyat dalam hitungan 2 periode kepemimpinan Pak Edi Rumpoko. Tapi kita lihat di mana masyarakat Kota Batu itu adalah masyarakat agrari. Ya sama kayak Jombang, Kediri, di mana masyarakat yang dulu mayoritas itu adalah masyarakat petani yang memang makmur karena hasil pertaniannya, di mana sekali panen bisa beli motor, mobil hingga rumah. Tetapi sekarang dipaksa menjadi masyarakat industri pariwisata yang notabene ternyata di belakangnya itu ada namanya Pak Sastro sebagai pemimpin tanpa mahkota, Pak. Yang saya sebut tadi leadership without title ya. Karena paradigma kepemimpinan terbaru seperti itu, sehingga banyak kepentingan-kepentingan pemerintah yang seharusnya menekankan pada kesejahteraan umat atau social welfare, tetapi lebih mementingkan pada pemilik modal yang besar. Terjadi perselingkuhan antara birokrasi dan juga korporasi, dan ini sangat dahsyat loh Pak. Karena kita ketahui bahwasanya seperti Jatim Park Group itu ngemplang pajak 55 miliar. Kalau kita dari sudut pandang bisnis, oke lah, ngakalin pajak itu enggak apa-apa, tetapi ada yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility, yang dimana itu hasil dari keuntungan sebagian perusahaan harus dialokasikan ke masyarakat. Penekanannya ya misalnya kalau Batu sudah rame gitu ya dibikinlah jalan yang lebar yang bagus, penyediaan lahan parkir yang diswadayakan ke masyarakat dan hasilnya sharing profit, ataupun ke UKM-UKM harus diberdayakan sehingga pembangunannya itu memberikan multiple efek atau efek yang domino terhadap masyarakat ataupun umat. Terus pertanyaannya tadi saya menekankan bahwasanya kalau kepemimpinan yang modal yang seperti itu gimana Pak MH? Yang terus ini kan kaitannya erat nanti yang pemodal besar memberikan suntikan modal bagi pemimpin boneka, dan nanti ujungnya money politik. Money politik bahwasanya di Quran udah jelas loh Pak. Enggak, pertanyaannya? Ya benar. Pertanyaannya kan antara yang disuap dan disuap juga sama-sama berdosa. Dan kebanyakan orang dalam demokrasi tidak tahu yang nanti menjadi pemimpin yang penting dapat uang, akhirnya nyoblos dan akhirnya rusaknya sistem. Dan posisi kita sebagai umat, apa yang harus kita lakukan kalau udah seperti itu? Ya, oke, itu aja sih. ya. Ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jarno kok tambah dawa iki. Saiki alon-alon sing Batu sik. Pertanyaanmu lah, dalam keadaan di mana ada perselingkuhan antara birokrasi dan korporasi, itu apa yang harus kita perbuat? Ngono. Aku takon sing kok maksud kita iku sapa? Ndase sapa, ndasmu ta ndasku? Kita iku sapa? Jumlahe pira? Oke ya, sekarang kita cari kita itu. Tadi kan saya mengatakan nek kuantitatif formal kita mayoritas, nek kualitatif esensial, substansial kita minoritas gitu ya. Oke. Aku takon, Islam itu kualitatif atau kuantitatif?
Sing dicek Gusti Allah iku KTP-mu, identitasmu, tak kelakuanmu. Berarti kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Jadi kita ini mayoritas atau minoritas secara kualitatif? Minoritas. Loh, minoritas kok kepingin presiden iki, gubernur iku, wong kon minoritas ngono lho. Apa yang harus kita perbuat? Kita sapa minoritas kita? Ayo. Wong dudu identitas. Ngerti maksudku ya? Ya wajar, upama aja meneko Ahok. Ponakane iblis dadi gubernur aku gak kaget. Wajar. Law wadu asyamsa fi yamini wal qamara fi yasari lan atruka hadzal amr. Ngono jare Kanjeng Nabi. Mari tawani harta, kekuasaan dan wanita. Meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan urusan dari Allah yang berupa tauhid ini. Ngono jarene. Lah saiki Muhammad siji pundi sering ngene. Ya tak Kak. Ya ta? Nyun sewu lho, aku kate ngomong terang-terangan yo gak, tapi lak ngono sih saiki. Iki anak calon bupati endi iki rembulane kok gorong teko. Nggih ta mboten? Kembali ke Muhammad ya apa carane? Wong malah ndoleki srengenge ngene ya ta. Meskipun mereka meletakkan srengenge di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan. Wis saiki lho sakit ta Pak Yai? Arek-arek iku lho gawe gedung lho gak dadi-dadi. Butuh napa sampean? Ya iku semene jek kurang iku. Karo gendenge. Oh, nggih. Terus calon bupatine ngekeki semen. Jadi carane gak kok terus endi bulane ya gak, pakai retorika, uslub. Arek-arek iku genteng gak mari-mari lho. Ngono carane ya. Dadi ana partai sing langsung nyang-nyangan. Ana partai sing rada alus. Ana partai sing belagak gak butuh. Ya misalnya aku, Pak Muzamil calon gubernur, aku ketua partai. Ada 2 ketua partai wis ngomong sama Muzamil, aku ngomongku siji Pak Muzamil. Partai kami itu tidak butuh dana. Jadi kita tidak minta apa-apa. Cuman kalau ada, nanti bisa untuk menjaring pesantren-pesantren. Oh no. Ayo sami mawon niku. Mek gayane siji ngene ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, faktual ini muslim apa bukan kita ini mayoritasnya? Faktual tidak. KTP iya, selawatan pancen iya, sembahyang ya iya. Kan gitu. Tapi kan wis ta, ya apa meneh anjene ngono iku. Jadi sangat wajar. Ahok terpilih apa tidak itu cermin orisinil dari mayoritas muslim itu secara kualitatif. Tak ngono sih. Dadi ya aja gumun kan. Jadi kalian memang tertindas. Mulane aku nggawe maiyah. Dan aku melepaskan diri dari semua konsep negara, konsep segala macam. Apakah saya menolak NKRI? Aku gak nolak NKRI, cuman aku gak ngakoni. Loh, jadi makar? Loh gak makar. Gak nggawe KTP, aku nggawe KTP tapi sedekah iku. Ya wis gak apa-apa tak nggawe KTP sakno kon. Iku sedekah aku. Toleran toh aku. Tasamuh toh. Dan aku gak ngelanggar hukum toh. Apa nih aku sing salah ndek kene? Aku memenuhi semua peraturan kok. Gak ada masalah kok. Lampu merah aku ya leren. Lah wis. Apa salah saya? Lu sampean warga negara apa bukan? Lu nek soal warga negara saya karo penduduk, nek penduduk saya pasti. Kalau warga negara itu urusan agak kualitatif. Warga dari sebuah negara. Iki negara temen ta iki? Iki negara ta kaya ngene iki? Masa ngene iki negara? Terus ngongkon aku dadi wargane. Sik ta, masa iki negara sih?
Mosok imam ngentut. Lah ngono sih gampangane. Ngene iki duduk negara. Endi negara? Wong sing disebut mana kehadiran negara, maksudnya kehadiran pemerintah. Wong gak ro bedane pemerintah karo negara arek-arek. Ya apa sih? Sing teko iki gak akeh sing ro bedane negara karo pemerintah. Mana lembaga negara? Semua lembaga pemerintah menganggap dirinya lembaga negara. Bukan. Dalam konsep saya loh. Menurut aku sing bener ngono iku. Iku duduk negara. Presiden itu kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Jadi kita tidak punya kepala negara. Mahkamah Agung itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kantor bupati itu milik negara, bukan milik pemerintah. Lah iki di detail wae banget. KPK itu lembaga negara, tidak boleh dilantik oleh kepala pemerintahan. Wong yang nomor 1 diawasi itu kepala pemerintahan. Disilang sengkarut kayak gini kok. Terus aku kan dadi warga negara. Aku warga negara gak apa-apa. Engkon apen-apen ya gak apa toh. Ya wis tak ngaku wis. Wong buktine kon mengaktifkan SIM card iku kan ya jeneng sapa ae iso toh. Ya toh. Wong apen-apen ngono kok. Kamu jangan menyuruh saya tegas. Wong kamu sendiri pelintat-pelintut kok. Kan gitu. Dan ini di semua bidang kayak begitu deh. Apakah saya melawan? Apa sing ngelawan? Tak ewangi kon iki. Arek-arek kate ngamuk tak penggak terus hari ini. Kurang apa aku ngewangi. Itu 93 laskar di Magelang, di Muntilan sudah akan membakar seluruh toko-toko Cina. 93 laskar. Pak Muzamil tahu itu. Selamat ya arek cek takon aku, Cak. Ya napa pendapat sampean iki angsal ta mboten kula nika jingi ngejur nih. Ngono arek-arek. Nah aku gelem rodok ngladeni mergo duduk wong Madura. Nek wong Madura aku salah kalimat kena aku. Wong Pak Yai siapa namanya? Yai Khalil Age. Ono arek-arek santri-santri ngamuk di toko-toko Cina. Ndek gereja. Enggak boleh. Nganggo bis apa jeep itu. Pulang semua, tidak boleh membakar gereja itu, tidak boleh. Tidak boleh, kita ini orang Islam, rahmatan lil alamin, pulang, balik ke pesantren. Wes arek-arek terus pergi dari gereja, Yai Khalil Age balik nang pesantren, gak ono arek cian. Nang di arek-arek gimana? Terus balik nang kutho, dadak ngobong toko. Hei, kan saya sudah suruh pulang. Loh Pak, cari yang tidak boleh tadi gereja Pak. Ya ini masa Madura aku mau wes salah kalimat kudu lengkap. Tidak boleh bakar gereja, tidak boleh bakar toko, tidak boleh bakar warung, tidak boleh bakar sesuatu. Kesel aku. Nah alhamdulillah sing Magelang iku ngene. Wis saiki rene yo tak kon nang Jogja. Jadi perwakilan dari 93 laskar loh ya, pasukan loh itu semacam pasukan milisi toh, zaman biyen, milisi. Masing-masing paling tidak 1 batalion. Terus aku nang Jogja perwakilannya termasuk ketua FPI. Ngene rek aku gak dodo rek. Kon iki kepingin paten-patenan tak kepingin urip bareng sing rada sejahtera. Jane iki nek saged ki bareng-bareng cak. Lah wis ya. Jane kono gak seneng sing paten-patenan. Nah, wis nek ngono kanca-kanca Cina kon rene perwakilane, kepala-kepalane, ketua-ketuane. Wis akhire nglumpuk Cina-Cina niku kabeh. Wis mari ngono tak gawe acara di pasar. 40.000 orang yang datang tak gaekno deklarasi. Sing Cina-Cina tak kandhani, sampean iki dijak urip bareng-bareng sing enak, sampean nggih sing loma. Kare arek-arek niki. Aja atik ngenteni dijaluk ta. Sampean ngekeki, ngono lho. Jadi tak wuruki carane ngerampok sing halal. Lho agak ngenteni nek nodong kan salah to. Wis tak disiki, sampean iku sing luman po.
Mbu beras-beras 3 kuintal, mbu pokoknya rutin lah sampean iku ya. Cake seneng arek-arek iki, cake njogo sampean kabeh, rukun kabeh. Jadi gak perlu sih jaluk wis ngekeki lah apik sih. Apik ta iku? Menawarkan sedekah atau kepada mereka malahan. Ngono, dadi arek-arek saiki lumayan. Jadi sekarang damai di sana. Tapi pisan meneh karek kedaden gak tak jarno ae. Iki nek ndek ndukur nggeragas nemen iki. Reklamasi sak piturute nek nggeragas nemen tak surung cek nang wis. Cek nang wis. Lumayan kok terus arek-arek cilik-cilik semua sak Indonesia TK PAUD menyanyikan balonku ada 5 rupa-rupa warnanya apa? Sese merah kuning kelabu terus merah muda dan biru meletus balon hijau dor kok ijo iki karepe opo arek sopo sing ngarang lagu iku piye sing bledos kok ijo iki karepe ya opo arek ngono rek iki ketoke lagu anak-anak tapi kok medeni ngene. Jangan bilang saya anti Cina, jangan bilang saya anti Nasrani, anti Kristen. Lihat di YouTube banyak sekali bagaimana saya menampung mereka, bagaimana saya berkawan dengan mereka gitu ya. Iki masalahnya bukan Cina, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan apa. Ngeragas. Masalahnya ngeragas. Ojo nemen-nemen kon. Kon wis oleh kos ndek kene saiki kok tuku kamare. Mari tuku kamare omahe kok tuku. Mari ngono sak halamane sak sawe kok tuku terus kene sing dadi buruh suwe-suwe. Ya apa karepmu iki? Aja nemen-nemen po. Engko perang sampit terjadi lagi lho. Enggak aku repot meneh engko ndek Kalimantan. Soale Madura biyen yo ngono iku ndek sampit. Enggak ngono. Jadi masalahnya mereka bukan anti Madura. Pemicunya itu adalah martabatnya, harga dirinya orang Sampit Dayak itu dilukai karena pelabuhan Sampit dikai plang pelabuhan Madura 2 mureng-mureng lho kok Madura 2 wah itu terus perang. Wah, Madura tidak punya kesiapan seperti mereka. Nek wong Dayak nek wis ngono iku wis apa jenenge irunge kan teko doan kok Madura iki. Madura iki. Saya ambu sapi kabeh. Oke ya, ya iki karo-karo guyon-guyon rek ya aja muring-muring ya aja terus terlalu serem-serem nang aku lah. Aku iki cinta karo kabeh aja kuwatir. Kan banyak sekali ya teman-teman. Saya kan berteman baik sama banyak Cina-Cina juga, banyak saya berteman baik. Dan aku ya terus terang, Pak aja kebanteran po sampean. Nek kebanteran kok njungkel lho sampean ngono aku. Polahe ngegase kudu terukur, ngereme kudu ngerti kapan. Wong urip kok ngegas karo ngerem to rek. Pelampiasan dan pengendalian mek ngono tok. Dadi nek iki sampean kebanteran ngegase kok njungkel dhewe sampean. Arek-arek seneng mulian lah ngono aku. Oke. Jadi Mas, sekarang saya pengen menanyakan yang batu tadi, apa yang kita lakukan? Tak baleno kita sapa? Wong prakteke yang Anda sebut kita itu kan bukan seperti Anda yang menginginkan tidak ada perselingkuhan. Mereka itu ingin ada perselingkuhan kok. Ya tak? Dan melok kok. Gitu loh. Kecuali mayoritas yang mungkin tidak mengerti. Tapi kan angger dibagi duit wis gelem. Satu. Nomor loro. Kalau dihubungkan dengan ulil amri, tadi sudah disebut Pak Muzamil bahwa kalimatnya itu ada atiu itu pada Allah dan Rasulullah, tapi pada ulil amri tidak ada atiu. Kalau terjemahan saya, kalau taat kepada Allah dan Rasulullah itu mutlak, tapi kalau kepada ulil amri relatif, didelok-delok sih. Maka tidak pakai kata atiu. Nah Pak Muzamil sudah mengatakan tidak ada waliul amri kok diangkat karena nyogok. Kan begitu tadi. Sekarang saya tanya sama Anda, saya tegaskan, Anda punya hak pilih apa enggak? Apa terhadap presiden, apa terhadap gubernur, bupati? Punya hak pilih enggak?
Punya apa ndak? Lumayan loh, nek ngomong ndak berarti top kan duwe hak pilih apa? Nek jenenge hak pilih berdaulat untuk memilih iku ya apa sing teko pikiranmu teko hatimu iku sing metu pilihanmu. Gak terganti, gak ngenteni iki ta iki ditentukan oleh parpol. Berarti kon gak punya hak pilih. Iku sing punya hak pilih parpol kon kari milih sitok sing iki ta sing ikut. Jadi yang punya hak pilih sekarang parpol. Makanya nyun sewu. Intinya struktur Pancasila itu kan satu dinamika manajemen ya. Sila kelima itu adalah goalnya keadilan sosial bagi saiki wong golek keadilan sosial tegak sih rakyat Indonesia. Wong rakyat Indonesia umumnya tidak ingin sila kelima kok. Mereka kan tidak ingin keadilan sosial, mereka makmur sendiri maunya. Kemakmuran dewe-dewe pada seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Tonggone gak makmur ya babah. Yang penting aku makmur. Jadi sudahlah keadilan didegradasikan menjadi kemakmuran, itu pun ya dipek dewe. Kan ngono jiwa kita. Betul enggak? Loh, jargon sejak 45 kan adil makmur, bukan makmur adil. Nek adil makmur itu nomor sisi yang penting adil ya. Masih mek didik mangane gak enak gak masalah anggar bareng-bareng. Lah ngono sih. Iki gak kok saiki sapa sing mikir ngono? Siapa sing gelem mikir ngono temenan? Lah gak sih. Jadi memang tidak punya hak kita untuk mendapatkan pemimpin sejati di Indonesia. Wong koyo ngono ku atine, pikirane, kelakuane. Ya ojo sedih gak apa-apa anjane ngono kok. Kate lapo. Sing penting kon gak lah ngono sih. Makanya aku mau nempuh jalan sunyi. Perangku perang Khandaq. Perangku perang Khandaq. Di kota Madinah tak bikin jurang yang dalam mengelilingi Madinah. Supply-nya dari mana? Ojo kuatir kok sing gawe jembatan ku wong sing njaba malah ngekeki ya. Aku gak tau njaluk kok. Matek ya tak matek gak masalah matek kok. Jenenge wong urip iku kan kepastiannya mek situ matek. Apa meneh selain yang pasti selain mati apa? Satu-satunya kepastian dalam hidup adalah mati. Jadi aku sekarang bikin maiyah hidup dalam kesunyian, dan itu pilihan saya sudah 30 tahun lebih. Itu berarti kayak Khandaq, Madinah dikai apa juglangan sehingga tidak ada komunikasi dengan luar. Dan aku kan menolak komunikasi. Nek kayak TV lokal kan tak anggap ya wis dulur dhewe sak desa kan gitu. Tapi nek TV nasional dan akses ke Jakarta kan saya tutup. Kan saya tidak mau menerima tamu-tamu yang orang-orang besar birokrat dari Jakarta. Bukan saya sombong, bukan saya hebat. Aku iki efisien wis tuwek rek. Aku ngurusi sing temenan. Iki wis jadwale wis gak tak, iki wis gak karu-karuan mah bengi ndek delanggu isu-isu wis ndek kene takjub sampai sore. Saiki padang bulan kok jam 8 aku wis ndek Jogja meneh. Efisien aku. Enggak ada waktu ini untuk menteri. Nah. Gitu loh. Bagi kita kan sama Allah. Bagi kita kan inna akramakum indallahi atqakum, dan itu saya terapkan beneran. Masih kon mek satpam kon tak peluk kon anjane kon wong apik. Gitu loh. Masih ambune ya nemen kadang-kadang gitu. Gitu. Jarine satpame ternyata Cak Nun ya ambu niku ta. Oke ya, jadi Khandaq. Jadi maka saya memilih jalan suci.